Halo Bagong Lover, jumpa lagi di Laboratorium Anime. Kali ini Laboratorium Anime akan membahas kisah Kaguya Otsutsuki dan sejarah dunia shinobi, yang pastinya memiliki ending yang sangat membagongkan. Tonton sampai akhir dan jangan di skip. Oke, kisahnya dimulai di suatu malam. Ada sebuah meteor raksasa yang jatuh dari luar angkasa. Di tempat jatuhnya meteor tersebut muncullah sebuah pohon raksasa yang disebut dengan pohon suci. Semua penduduk yang melihat kejadian malam itu langsung meluncur OTW ke hutan. Setelah sampai di hutan, tiba-tiba terlihat sosok cahaya putih yang ternyata cahaya putih itu berasal dari sosok wanita yang dikira adalah kuntilanak. Setan Indonesia terkenal guys. Setelah itu, wanita yang memiliki baju putih itu ditangkap untuk menghadap kepada Pak RT. Pak RT tersebut bernama Tenji. Dan wanita yang memiliki baju putih itu bernama Kaguya. Kaguya difitnah oleh penduduk warga tersebut yang mereka kira Kaguya adalah mata-mata dari RT sebelah. Lalu Kaguya menggunakan kekuatannya yang membuat para penduduk itu pingsan. Kaguya membuat Tenji lupa ingatan, membuat Tenji nurut dan patuh kepadanya. Pada akhirnya Kaguya tinggal di rumahnya Tenji. Di suatu malam Kaguya sedang melihat langit. Lalu datanglah Tenji. Ia bertanya kepada Kaguya, "Kenapa setiap malam kau selalu memandang langit?" "Aku sedang menunggu seorang pangeran yang bisa mendamaikan duniaku." Tenji menjawab, "Jangan difikirkan, dia pasti datang untuk menjemputmu." Kaguya tiba-tiba baper, lalu ia jatuh cinta kepada Tenji. Anjay, dewa bisa jatuh cinta guys. Setelah itu mereka bermantap-mantap dan berwenak-wenak, yang pada akhirnya Kaguya pun hamil. Akan tetapi dia belum memberitahukan kepada Tenji. Tak lama kemudian, ketika Tenji sedang berburu di hutan bersama anak buahnya, temannya Tenji datang ke rumah Tenji bersama semua pasukannya. Dia terpesona dengan kecantikan Kaguya, sehingga dia ingin menjadikan Kaguya sebagai istrinya. Ketika Kaguya akan ditangkap, dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan anak buah temannya Tenji yang gak ada akhlak itu. Lalu pembantunya Tenji mengajak Kaguya untuk pergi dari tempat itu. Namun keesokan harinya Kaguya difitnah oleh temannya Tenji bahwa Kaguya lah yang membunuh semua pasukannya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu Tenji beserta pasukannya datang untuk mencari Kaguya. Dia ingin membunuh Kaguya karena Tenji mengira Kaguya adalah orang yang jahat. Ada orang yang percaya dengan Kaguya, ialah pembantunya Tenji. Ia akan bertemu dengan Tenji untuk menceritakan bahwa Kaguya sedang hamil. Akan tetapi tiba-tiba pembantunya itu terkena anak panah yang membuat dia mati seketika di tempat itu. Kaguya sangat sedih dan shock berat karena satu-satunya orang yang percaya kepada dirinya telah mati. Dia langsung lari ke tempat pohon suci. Lalu dia memakan buah dari pohon suci tersebut yang membuat dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Kaguya menggunakan Genjutsu Mugen Tsukuyomi untuk mengalahkan semua pasukan Tenji dan orang-orang yang mengejarnya. Setelah itu Kaguya menyisakan beberapa orang yang tidak mengetahui kejadian itu. Lalu dia menciptakan dunia yang sangat damai. Tak lama kemudian lahirlah anak Kaguya yang bernama Hagoromo dan Hamura. Setelah Hagoromo dan Hamura dewasa, Hagoromo jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Haori. Lalu di suatu hari Hagoromo melihat Haori sedang berjalan menuju pohon suci. Padahal ibunya selalu melarangnya dan adiknya untuk mendekati pohon suci karena orang yang sudah datang ke tempat pohon suci dia tak akan kembali. Hagoromo menanyakan kepada Haori kenapa dia mau mendekati pohon suci. Haori menjawab, ini adalah upacara yang dilakukan Kaguya sejak zaman dahulu. Setelah itu Haori memberikan sebuah kenang-kenangan berupa kalung kepada Hagoromo. Haori berkata, "Jangan melupakanku." Setelah itu Hagoromo dan Hamura menghadap ibunya. Mereka meminta ibunya untuk mengakhiri ritual pohon suci. Akan tetapi Kaguya tak mau mengakhiri ritual tersebut meskipun yang meminta adalah anaknya.
Hagoromo meminta alasan kepada Kaguya kenapa orang yang melakukan upacara di pohon suci dia tidak akan kembali. Namun sungguh bagong sekali jawaban Kaguya. Belum saatnya kalian mengetahui hal itu. Setelah itu Hagoromo marah. Keesokan harinya Hagoromo ingin mendekati pohon suci tersebut. Dengan kata lain, dia akan melanggar aturan dari ibunya. Namun dia sudah siap dengan konsekuensinya. Setelah sampai di tempat pohon suci, Hagoromo melihat Haori sudah mati karena ritual dari ibunya. Hagoromo sangat sedih atas kematian Haori. Lalu seketika bangkitlah mata Sharingan milik Hagoromo. Setelah melihat kematian Haori, Hagoromo bertemu dengan Gamamaru. Dia ingin mengalahkan ibunya. Lalu Hagoromo mempelajari teknik Sage Mode. Ia dibimbing oleh petapa kata yang bernama Gamamaru. Pada akhirnya Hagoromo berhasil untuk menguasai teknik Sage Mode. Setelah itu dia disebut dengan Rikudo Sennin karena dia telah memiliki cakra Rikudo dan memiliki kekuatan Sennin. Dan tibalah saat dimana Hagoromo akan menghadapi ibunya. Akan tetapi tiba-tiba adiknya menyerang Hagoromo karena Hamura dikendalikan oleh Kaguya untuk menyerangnya, sehingga itu membuat Hagoromo tidak bisa untuk menyerang Hamura. Hagoromo hanya bisa bertahan dari serangan adiknya. Namun karena Hamura tak kunjung sadar dari pengaruh ibunya, pada akhirnya Hagoromo memutuskan menggunakan Chidori untuk membunuh adiknya, sehingga bangkitlah mata Rinnegan milik Hagoromo. Setelah itu Hagoromo menggunakan kertas ajaib milik Gamamaru untuk menyembuhkan luka adiknya, sehingga membuat Kaguya ngamuk lalu membangkitkan Jubi yang sangat besar sekali. Hagoromo juga menggunakan Susanoo super besar yang sangat kuat, sangat dahsyat. Dan buset, dia bisa menahan Bitsudama milik Jubi. Pada akhirnya Kaguya pun disegel oleh anak-anaknya sendiri menggunakan jutsu Chibaku Tensei. Setelah itu Hagoromo atau Rikudo Sennin ini memecah Jubi menjadi 9 ekor yang disebut Biju. Lalu adiknya Hamura memutuskan untuk pergi ke bulan untuk tinggal bersama ibunya. Hamura berkata, saat aku dikendalikan ibu, aku merasakan perasaannya. Ibu merasa sangat ketakutan. Lalu demi melindungi kita, ibu melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Dan bagiku, dia adalah seorang wanita biasa yang ingin melindungi anak-anaknya. Setelah itu, Hagoromo melakukan penebusan dosa atas semua yang terjadi di muka bumi ini. Karena pertarungannya melawan ibunya membuat seluruh dunia menjadi rusak. Di perjalanan penebusan dosanya itu, dia bertemu banyak orang lalu membentuk sebuah aliran yang bernama Ninshu. Dia membagi-bagikan kekuatannya kepada semua orang supaya perasaan semua orang saling terhubung. Bertahun-tahun pun berlalu hingga Hagoromo memiliki 2 orang anak yang bernama Indra dan Asura. Anaknya yang bernama Indra ini sangat berbakat, sedangkan anak keduanya yang bernama Asura, dia lemah dan ceroboh. Indra memiliki kekuatan mata Sharingan dan juga dia sangatlah kuat. Akan tetapi Asura tidak memiliki semua yang dimiliki oleh Indra. Asura hanya bergantung kepada Indra yang tak lain adalah kakaknya. Tahun demi tahun pun berlalu. Rikudo Sennin sudah menjadi tua dan ia ingin mewariskan kekuatannya untuk anaknya. Dan orang yang mewarisi kekuatan itu akan menjadi pemimpin Ninshu. Rikudo Sennin memberikan sebuah tes kepada anaknya, yaitu mereka berdua harus menyelesaikan masalah di suatu daerah yang terkena dampak dari sisa pertarungan antara Hagoromo melawan Kaguya dahulu. Setelah itu, Indra dan Asura melakukan perjalanan menuju desa yang bermasalah tersebut. Setelah sekian lama berlalu, pada akhirnya Indra pun kembali dan ia berhasil menyelesaikan misi tersebut. Akan tetapi Asura belum datang. Berbeda dengan kakaknya yang bisa menyelesaikan misi dengan mudah, Asura harus bekerja keras dan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kegigihan Asura yang pantang menyerah, akhirnya Asura pun berhasil menyelesaikan misi tersebut dan kembali ke organisasi Ninshu. Asura juga mendapatkan bonus, yaitu ia mendapatkan banyak teman dari perjalanannya itu. Teman-teman dari desa itu senantiasa mengantar Asura menuju ke tempat asal mulanya. Dan tibalah hari di mana akan diangkatnya pemimpin organisasi Ninshu.
Yang ternyata Asura diangkat menjadi pemimpin ninja itu karena desa yang ditangani oleh Indra terjadi permasalahan yang menyebabkan perang saudara. Sedangkan desa yang ditangani Asura sekarang menjadi desa yang damai, saling bergotong royong dan memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Setelah mendengar alasan itu dari ayahnya, akhirnya Indra pun marah. Dalam hati berkata, "Wah jindul, wasu, jiangkrik, kuampret tenani." Setelah itu, Indra pergi dari tempat itu. Ia menuju gua tempat latihannya di gunung. Disusul 2 orang teman yang sangat setia kepada Indra. Setelah sesampainya di gua, akhirnya Indra pun dihibur oleh 2 orang temannya itu. Namun, alangkah membagongkannya dan sungguh-sungguh terlalu, Indra malah membunuh 2 orang temannya itu supaya kekuatan mata Manggekyo Sharingannya Indra itu bangkit. Sungguh anjing banget, temannya yang setia ini malah dibunuh demi sebuah kekuatan. Alah. Setelah mendapatkan kekuatan Manggekyo Sharingan, ia langsung OTW menyerang pesta pelantikan Asura menjadi pemimpin ninja. Indra menggunakan kekuatan Susanoo-nya untuk mengobrak-ngabrik, menghancurkan, membantai, membabi buta, menendang, memukul, memancing, memasak, dan meninju. Loh lah, kok malah ngelantur ya? Sorry. Setelah itu, Asura menggunakan kekuatannya untuk menyerang Indra. Dengan mudahnya, Indra mampu menangkis serangan tersebut. Disusul ia membangkitkan kekuatan Susanoo sempurna, kekuatan armor cakra, dan pertahanan yang tak tertembus. Indra langsung menginjak ayahnya dan adiknya. Namun, mereka berdua berhasil menghindar dari serangan kakak yang durhaka dan gak ada otak ini. Anjay. Setelah itu, Indra berniat membunuh semua orang yang ada di tempat itu dengan kekuatan pedang Susanoo-nya. Namun, tiba-tiba kekuatan Rikudo Asura ini bangkit dan berhasil menghentikan pergerakan Susanoo Indra. Rikudo Sennin dibantu dengan teman-teman Asura mengumpulkan kekuatan dan cakranya untuk diberikan kepada Asura. Sontak, Asura memiliki kekuatan yang besar dan ia berhasil membangkitkan kekuatan 1000 tapak Buddha. Dengan kekuatan 1000 pukulan dari Buddha itu, akhirnya ia berhasil mengalahkan kakaknya dan membuat kakaknya melarikan diri. Beberapa tahun setelah kejadian itu, akhirnya Hagoromo pun menjadi sakit dan ia akan mati. Sebelum ia mati, ia bertemu dengan Indra. Indra mengatakan ia akan terus-terusan memberontak melawan ninja. Ia akan terus bereinkarnasi hingga kekuatannya diakui oleh semua orang dari organisasi ninja. Setelah itu, Indra dan Asura bereinkarnasi lagi. Indra menjadi sesosok Madara dan Asura menjadi sesosok Hashirama. Hashirama memiliki klan yang sangat dibanggakan, yang ditakuti, yaitu klan Senju. Sedangkan Madara, ia memiliki klan yang sangat ditakuti juga, yang bernama klan Uchiha. Di masa kecil, Madara dan Hashirama pernah berteman. Ia ingin mewujudkan dunia damai. Setelah perjalanan panjang yang berliku-liku, akhirnya pemimpin klan Senju yang bernama Hashirama dan pemimpin klan Uchiha yang bernama Madara ini melakukan aliansi. Mereka berdua bersatu dan membentuk desa yang disebut Desa Konoha. Akhirnya dunia damai pun terwujud. Namun seiring berjalannya waktu, Madara pun berubah. Ia berkhianat dan ingin menghancurkan Konoha. Namun karena saat itu Hashirama menjabat sebagai Hokage pertama, akhirnya ia berhasil menghentikan rencana Madara. Ia berhasil mengalahkan Madara dan Konoha pun menjadi damai lagi. Ratusan tahun pun berlalu hingga terjadi reinkarnasi lagi. Asura bereinkarnasi ke Naruto dan Indra bereinkarnasi ke Uchiha Sasuke. Ketika dunia shinobi keadaan tidak stabil dan dimulainya perang dunia shinobi keempat, ada seseorang yang mewujudkan dunia impian yang bernama Mugen Tsukuyomi. Ialah Obito. Obito ingin mewujudkan dunia damai di bawah Genjutsu Mugen Tsukuyomi. Namun ternyata ia hanya diperalat oleh Madara. Obito cuma dijadikan alat supaya Madara bisa bangkit kembali dan menjadikan dunia damai, yaitu Mugen Tsukuyomi yang Madara inginkan dari awal. Ternyata Madara juga dikendalikan dan dimanfaatkan oleh Zetsu Hitam supaya
bisa membangkitkan Kaguya yang saat itu disegel oleh Hagoromo dan Hamura. Setelah Kaguya bangkit kembali, ia merasa lega. Namun Kaguya harus bertarung melawan cucunya, yaitu reinkarnasi Indra dan Asura. Kaguya harus bertarung melawan Naruto dan Sasuke. Kaguya sempat menangis karena ia disegel oleh anaknya sendiri, dan sekarang ia harus bertarung melawan cucunya. Padahal Kaguya hanya memiliki niat yang baik, yaitu mewujudkan dunia damai. Namun karena suatu hal dan kesalahpahaman, Kaguya dianggap orang jahat. Dan benar kata Joker, orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Awalnya Kaguya tak terkalahkan, ia memiliki keabadian, ia tidak bisa terluka, dan pasokan cakra yang tak terbatas. Namun karena usaha Naruto pantang menyerah dan kejeniusan Sasuke, akhirnya Kaguya pun tersakiti kembali karena disegel oleh darah dagingnya sendiri. Dan berakhirlah kisah Kaguya dan sejarah dunia shinobi. Jangan lupa di like ya, supaya Mimin lebih semangat lagi. Karena akhir-akhir ini Mimin itu merasa diam, capek-capek ngedit, capek-capek bikin video, yang nonton sedikit. Ngedit satu video aja butuh waktu 3 hari. Jadi tolong dukung Mimin ya. Bagikan ke teman-teman kalian yang suka dengan Naruto, atau ke grup-grup Facebook yang suka dengan Naruto. 1 like dan 1 share sangat bermanfaat bagi Mimin. Terima kasih. Sampai jumpa di video membagongkan lainnya.